Nah, sekarang saya sapa dulu Kang Rodian Alahad. Nah, saya manggilnya Kang Odi. Kang Odi kan terlibat nih di dunia training ya. Banyak lah, luar biasa memotivasi orang, memotivasi organisasi, memotivasi sekumpulan orang-orang yang berbisnis ya, intinya di acara-acara training dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau Kang Odi lihat nih dari sisi tertentu ya, kalau konteksnya misalnya dia menjadi pekerja atau dia menjadi pebisnis, ya kan dua ini doang ya, konteks orang mencari rezeki nih hari ini ya, dagang, kalau nggak dagang ya kerja gitu. Nah, pada konteks tertentu apa sih yang menjadi masalah umum atau yang sama nih antara orang bisnis sama orang kerja, yang kira-kira sebenarnya yang menjadi inti dari orang itu punya kinerja bagus sama orang yang kinerjanya nggak bagus, atau yang orang bisnisnya bagus sama orang yang punya bisnis tapi bisnisnya biasa-biasa aja. Intinya di mana nih pada konteks selama ini Kang Odi ngoprek-ngoprek motivasi orang? Adanya di mana sih? Nah, kalau tadi bahasa Gus Rip soulnya, soulnya di mana tuh? Nah, mungkin bisa dibedah tuh, Kang Odi. Iya boleh, baik. Saya lihatnya ke sini berarti. Siap, ya lihatnya ke sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukronillah, salatan wassalaman ila Rasulillah, amma ba'd. Jadi sahabat iGrowth, ini adalah setiap orang itu kan memiliki opini berdasarkan mindsetnya, dan kesuksesan juga itu kan berdasarkan cara pandangnya. Betul. Ada yang cara pandang seseorang itu sukses itu ukurannya dunia. Ada yang cara pandangnya itu sukses, ukurannya akhirat. Cakep. Itu sudah berbeda. Ya. Nah, seperti misalkan ada perbedaan cara pandang Bill Gates dengan Rasulullah. Bill Gates itu memiliki cara pandang bahwa jika engkau terlahir sebagai orang yang miskin, itu bukan salahmu. Tapi engkau mati dalam keadaan miskin, itu baru salahmu. Nah, terlihatnya kan kayaknya keren ya. Keren. Bagus ya. Yeah. Itu perbedaan cara pandang. Yeah. Nah, Bill Gates cara pandangnya itu adalah ukuran duniawi. Yeah. Nah, tapi Rasulullah cara pandangnya itu la aisha illal aishul akhirah. Nah, kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang sejati itu adalah kesuksesan di akhirat. Maka Rasul itu di akhir hayatnya itu semua yang ada, bahkan pas mau tidur aja itu kan disedekahin ya. Apa tinggal 1 dinar, 1 dirham. Ini gelisah nih, ini kemanain lagi nih. Sampai di akhir hayatnya itu beliau dalam keadaan yang miskin, padahal sebelumnya itu pas melamar Siti Khadijah saja sudah berapa ratus mercy kalau dikonversikan ke zaman sekarang ya. Artinya yang pertama adalah di cara pandang. Lalu yang kedua, ini ada fenomena menarik nih Pak Abi. Jadi ada tokoh-tokoh yang sekarang ini ke akhir-akhir ini di abad 21 ke sini itu ada fenomena yang menarik. Contoh katakanlah kita ambil tokoh yang dunia saja ya, dengan yang lokal takut ada ketersinggungan dan lain. Misalkan Kurt Cobain yang udah lama lah ya. Ada Kurt Cobain, ada Jerry Epstein, ada Chester Bennington yang kemarin baru-baru ini. Ini kalau secara ukurannya dunia, itu mereka sudah sukses. Betul. Kekayaan sudah dapat, ya popularitas juga sudah dapat, bisnis lancar. Bandnya waktu itu belum masa kopat kapit ya. Itu lagi dalam masa kejayaannya. Nah, akan tetapi mereka malah mengakhiri hidupnya. Nah, ini anehnya. Betul. Jadi satu kesamaan dari mereka sama-sama populer, mereka sama-sama kaya, mereka sama-sama berhasil di dunia ini, banyak followers dan lain-lain. Tapi ada kesamaan yang sangat memprihatinkan adalah mereka sama-sama mengakhiri hidupnya sendiri. Maka para ilmuwan ini menjadi sebuah ketertarikan, terutama ilmuwan psikologi gitu. Ada Gary Craig, ada David R. Hawkins, ada Patricia Barden gitu. Mereka melihat kenapa nih orang-orang yang sukses malah mengakhiri hidupnya padahal mereka sudah mendapatkan mayoritas yang orang inginkan. Nah, ternyata mereka itu lack of happiness. Jadi kurang kebahagiaan, mereka hampa dengan seperti itu. Hampa dan hambar kali ya. Hampa dan hambar. Lalu ujung-ujungnya nih para ilmuwan ada satu kesimpulan bahwa hampa itu terjadi ketika ada kekosongan dalam spiritualitasnya. Nah itu dia tuh. Jadi pertama di cara pandang. Nah cara pandangnya itu kalau masih di dunia, maka kebahagiaan sebatas dunia. Betul. Namanya kebahagiaan sebatas dunia itu semua ada batasnya. Seperti para artis ini katakanlah mereka udah
ke diskotik, mereka sudah have fun, senang-senang, habis itu loh kok nggak menyelesaikan permasalahan saya. Saya hampa, habis itu ke restoran, habis itu narkoba ada yang terjerumus. Happy, bahagia, tapi bahagia itu ternyata hanya sementara gitu. Makan mau berapa porsi, yang nikmat itu paling banter 2 piring. Nah artinya orang itu dari cara pandang di situ, kalau masih sebatas dunia, maka yang dikejar adalah kebahagiaan yang semu. Nah itu dia tuh. Nah maka kalau ada satu yang saya kutip itu ada di David R. Hawkins di bukunya risetnya juga itu Power versus Force. Nah di Power versus Force itu di situ ada salah satu log yang dimana log dari netral ke atas itu power, artinya dia mampu mengubah. Jadi kalau ketika seseorang itu berada di sebuah perusahaan, itu perusahaan bisa berubah dengan kehadiran satu orang itu. Betul. Kalau dia berdagang, dia tangannya itu dingin gitu. Jadi bisa jadi apapun itu yang dia pegang gitu. Nah itu karena seseorang itu berada di wilayah power. Lalu ada seseorang yang berada di wilayah force. Jadi di wilayah force dia sudah gigih berambisi yang sangat tinggi, tapi nggak jadi-jadi. Di satu perusahaan dia udah masuk, udah sekeras tenaga, tapi nggak naik-naik, nggak dipromosiin atau kinerjanya nggak baik gitu. Nah ternyata itu salah satu yang paling tinggi itu adalah di wilayah power itu, yaitu dia ada namanya neutrality. Itu yang baru awal tuh. Jadi netral tuh baru awal, tapi sudah di wilayah power. Dia sudah nggak ada pengharapan. Tapi kalau di wilayah force, ini saya ceritakan dulu yang force-nya. Di wilayah force itu ada orang itu namanya itu desire. Ada orang yang berpikir dalam segala pelatihan motivasi akhirnya mendapat sebuah kesimpulan saya gitu. Ketika seseorang itu dimotivasi hanya sebatas di pola mindset tanpa spiritual, itu ujung-ujungnya mereka ada sebuah ambisi yang besar, berambisi, desire yang tinggi. Ternyata David R. Hawkins mengatakan bahwa desire itu justru wilayah force. Wilayah force itu nggak mengubah. Nih berbahaya. Nah jadi kalau seseorang yang desire-nya tinggi itu nilainya. Jadi ada nilainya dari mulai 30 sampai 1000. Wilayahnya di desire itu hanya di 125. Jadi kecil banget. Maka emotionnya dia akan craving, dia akan meronta-ronta, gue harus sukses, bisnis harus lancar gitu. Akhirnya ada 2 kemungkinan. Nah karena dia mengandalkan kemampuan dirinya untuk itu, dia tidak mengandalkan spiritualitas, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia berhasil, yang kedua dia gagal, kan cuma itu. Akan tetapi live view-nya itu otomatis langsung berubah dua-duanya. Kalau dia berhasil, dia menganggap segala jenis usahanya, segala jenis ikhtiarnya itu hasil usaha dia. Sehingga muncul log yang berikutnya, naiknya cuma dikit 175, itu ke pride, sombong. Nah, makanya dia telunjuknya jadi touchscreen. Kalau nggak lu gue gitu. Gue gitu. Lu sana touchscreen. Lu sini gitu ya. Kata gua apa? Muncul keakuan. Loh, gua udah berhasil. Lu ngikutin gua dong. Gua udah lebih senior gitu. Dan puncaknya menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan kecil. Betul. Kalau nggak saya, kalau nggak gue gitu ya bahasanya. Kalau lu nggak ada gua. Nah itu maksudnya. Nah itu dia. Lu nggak bakal kayak gini. Jadi dari desire itu muncul sebuah craving yang meronta-ronta. Lalu akhirnya apa? Ketika dia sudah berhasil, dia akan pride. Dia akan merasa bahwa dirinya akulah. Nah ada keakuan di situ. Nah lalu ketika seseorang itu dia yang desire itu gagal, maka life view-nya berubah jadi disappointing, dia turun. Disappointing, kecewa, aduh gagal. Akhirnya apa? Minder nggak? Dia jadi banyak, minder jadi banyak salah faktor. satunya ya. Kenapa? Salah satunya minder. Minder ya. Lalu dia habis itu disappointing, dia kecewa. Akhirnya apa? Blaming. Ada guilty di situ. Nah, blaming, guilty itu posisinya makin ke bawah dia. Blaming itu awalnya ke keadaan. Awalnya ke keadaan. Wah, nih gara-gara dia nih gue kayak gini nih. Wah, nih kalau nggak COVID nih, nih gue bakal berhasil nih gara-gara COVID nih. Kalau nggak pemerintah nih, kalau kayak gini, ujung-ujungnya kan blaming. Orang lain ya. Nyalain orang lain. Akhirnya karena blamingnya udah capek, dia akhirnya blaming sendiri. Karena udah merasa, aduh, gue bisa apa ya? Karena di zaman-zaman kayak gini, akhirnya, wah, gue nggak bisa apa-apa. Blaming himself. Akhirnya apa? Dia miserable. Dia hidupnya itu, wah, gitu ya. Nah, akan tetapi berbeda dengan orang di wilayah power. Jadi wilayah power minimalnya itu netral. Netral itu adalah zero hope. Jadi ada, ya saya gimana Allah, gitu kan? Maka bekerja itu adalah ibadah.
Nah, niatnya, spiritualitasnya, bekerja ada ibadah dari Ustaz Abdul Latif tadi, maka dia menggantungkan harapannya itu ke Allah. Maka hope-nya itu bukan ke diri, bukan ke kondisi, bukan ke makhluk. Tapi ke Allah. Yang ada maha berbedanya, mengatur. yang mau mengatur. Oke. Bedanya apa? Jadi kalau seseorang nih pekerja masuk, dia gajinya 3 juta. Dia doingnya optimal. Karena kalau orang digaji 3 juta ya kerjanya 3 juta dong. Iya. Ya kan? Kalau gaji 5 juta kerjanya 5 juta. Iya. Nah, akan tetapi kalau dia udah neutrality, hopefulnya itu adalah ke Allah, willingness-nya juga muncul, ada niat spiritual, maka dirinya itu menjadi dia 3 juta, tapi dia melakukan bahkan bisa jadi lebih di atas 5 juta kinerjanya. Oke, kinerjanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha sayang. Iya. Jadi kalau saya kerja 5 juta, 3 juta saya dibayar, ada 2 juta itu Iya. sebagai sedekah karena Allah yang akan balas. Iya. Maka dia selalu maksimal, selalu maksimal. Nah, maka tendensinya seseorang yang dia di wilayah power, Iya. dia selalu positif. Menarik. Dia selalu husnudzon Iya. ke orang lain itu selalu meskipun dia berhasil, dia Iya. tawadhu, dia rendah hati. Betul. Seperti itu Pak Abi. Oke, menarik nih. Nanti kita kupas lagi nih. Kita kupas lebih jauh lagi ya, kayak bawang semakin dikupas semakin gurih tuh. Wah.